Hello Cuk, terima kasih sudah klik video ini dan kembali lagi bersama saya, Soda, pria Intahoy masa kini. Sebelum masuk ke kasus kita kali ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Thank you. Kasus kali ini datang dari kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kasus cinta segitiga absurd yang viral dan sempat bikin geger se-Indonesia Raya. Kasus apa sih sebenarnya? Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung masuk saja ke kisah cinta segitiga berdarah yang bisa bikin hati miris dan jidat berkerut ini. Check it out! Nah, seperti biasa, kita kenalan dulu dengan orang-orang yang terlibat ya. Jadi, korbannya ini bernama Zahra Dila. Umurnya sih baru 29 tahunan. Dia tinggal di Mataraman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dan dia adalah seorang mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat yang lagi semangat-semangatnya untuk kuliah. Selain dikenal aktif di kampus, dia juga cantik dan cantiknya ini bikin mata ngantuk melek lagi. Dan semoknya itu cuy, bikin hati ini berdebar banget. Cihuy. Lalu pelakunya adalah Bribda Muhammad Seili. Usianya juga baru 20 tahunan. Seorang anggota polisi di Polres Banjarbaru. Statusnya masih taruna, baru jalan 7 bulan berdinas, tapi sudah berani berbuat kisruh yang bikin bulu kuduk ini tegang banget cuy. Dia bukan jomblo akut loh. Dia lelaki yang punya calon istri. Tapi pada dasarnya dia itu emang mata keranjang sampah yang berseragam cuy. Orang udah punya tunangan yang tinggal hitungan hari mau dinikahin. Kok masih saja selingkuh sama wanita lain yang lebih aduhai? Buaya. Tahu aja mana yang masih keset dan masih kenyal. Oke, sekarang kita masuk ke awal permasalahannya. Yuk cus. Jadi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi cuy, dia ini udah punya calon istri kan, yang sebentar lagi dia nikahi. Di tanggal 7 Januari 2026. Tapi, dia juga jalin hubungan diam-diam selama 4 bulan sama Zahra, si mahasiswi semok itu di belakang calon istrinya. Sebenarnya hubungan mereka ini aman-aman aja sih cuy. Mereka itu sering ketemuan kok. Dan setiap ketemuan mereka pasti bertukar lendir dengan penuh gaya yang panas. Lalu pada saat proses melakukan itu, pernah Zahra ini sampai diborgol di dalam mobil. Karena menurut info yang ada, mereka berdua ini menyukai hubungan seks dengan sedikit kekerasan. Supaya hasrat libido buas mereka itu terpenuhi. Hancur dunia persilatan. Dan karena itulah si Seili ini jadi ketagihan banget sama apem si Zahra. Dan tetap mempertahankan hubungan gelap mereka itu cuy. Terus masalahnya apa? Kok bisa muncul kasus pembunuhan? Jadi ceritanya gini cuy. Awalnya rencana nikahan Seili ini udah mepet banget. Dan dia ini takut banget kalau hubungan gelapnya sama Zahra ini sampai terbongkar sama calon istrinya itu. Dan hal itulah yang bikin Seili ini sangat deg-degan secara terus-menerus dan mengalami panik yang berlebihan banget. Nah, puncaknya itu pas mereka ketemuan terakhir kali. Gimana ceritanya? Oke, sekarang kita masuk ke kronologi pembunuhan yang bikin ngeri ini. Yuk lanjut cus lagi. Jadi gini, pada tanggal 23 Desember 2025, Muhammad Seili ini janjian ketemu si Zahra di sebuah minimarket di Jalan Mali-Mali, Sungai Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Terus setelah ketemu, mereka itu jalan-jalan dulu ke tempat wisata yang sepi. Lalu mereka melanjutkan perjalanan untuk mampir ke mes polisi dulu sebentar cuy.
karena si Seili ini mau nemuin temennya sebentar aja. Terus lanjutlah lagi perjalanan mereka lagi. Dan akhirnya sampailah mereka di sebuah SPBU di daerah Gambut. Nah, di dalam mobil Toyota Rush milik Seili itu, akhirnya mereka saling melepas baju, saling dan menjilat satu sama lainnya. Sampai akhirnya mereka berhubungan intim dengan buas di dalam mobil itu. Gak apa-apa sempit, yang penting puas. Asik-asik, jos. Dan setelah bertukar lendir itu, masalah besar pun muncul. Jadi ceritanya si Zahra tiba-tiba dia merasa hanya jadi pemuas nafsu si Seili. Dia sadar kalau dia itu cuma dicelup doang, tanpa diajak ke pelaminan. Setelah pikiran itu muncul, akhirnya Zahra meluncurkan ancaman yang bikin Seili itu langsung merinding ketakutan cuy. Dia bilang gini, "Pokoknya kalau aku gak kamu nikahin juga mas, aku bakal laporkan hubungan kita ini ke tunanganmu mas. Biar dia tahu kalau kamu sudah gak berjaga lagi dan sudah mencelup apemku. Dan yang paling penting, kamu sudah mainin dia mas." waduh, si Seili yang mendengar kalimat kayak gitu, seketika itu paniknya langsung meronta-ronta dong. Bagaikan kuda liar yang siap menyepak siapapun. Lalu ancaman Zahra itu tadi gak dibalas dengan janji manis ataupun bujukan cuy. Tapi dengan tindakan yang sangat sadis banget cuy. Seili yang gak bisa kendaliin panik dan takutnya itu, langsunglah dia ngeborgol dan mencek Zahra itu sampai dia tewas. Dia cekik Zahra selama 5 menitan cuy. Sampai Zahra lemas dan wafat saat itu juga. Lalu setelah tahu kalau Zahra wafat dan sudah tidak bergerak lagi, Seili ini langsung panik dong. Dan dia mutusin buat nutupin kejahatannya itu. Waktu itu dia mau bawa mayat Zahra ke rumah sakit. Pura-pura Zahra itu pingsan supaya alibinya bisa diterima pihak dokter. Tapi pas sampai depan rumah sakitnya, dia langsung parno ketakutan kalau aksinya itu diketahui pihak rumah sakit. Terus dia mutusin buat ngilangin mayatnya aja cuy. Aduh. Lalu saat itu dia bawa mayat Zahra ke daerah kampus Setisa di Banjarmasin. Awalnya dia mau buang ke sungai, tapi karena dia itu lihat selokan drainase yang sangat dalam dan terbuka, langsunglah dia buang mayatnya ke situ. Jasad Zahra dia masukin ke selokan itu biar tenggelam dan gak ngambang cuy. Wah, gila. Manusia dia buat kayak tikus got cuy. Parah. Lalu gak sampai di situ saja cuy. Ponsel dan barang-barang milik si Zahra itu tadi dibuang terpisah dan dibuang saling berjauhan untuk menghilangkan barang buktinya cuy. Dia pikir dia udah keren karena bisa nutupin kejahatannya dengan sempurna. Tapi dia salah besar. Karena serapi apapun kejahatan itu pasti akan terungkap juga cuy. Bener kan? Nah, sekarang gimana kronologi terungkapnya kasus ini? Terus, kok bisa kasus ini cepat banget terungkapnya? Yuk sini kita cus lagi. Jadi, pada tanggal 24 Desember 2025, di siang hari bolong ada seorang warga yang lewat dan gak sengaja ngeliat kayak ada patung gitu. Tapi kok diselokan ya? Langsung dong warga itu kepo tingkat dewa. Dan ya udah, akhirnya dideketinlah patung tadi itu. Dan setelah dideketin sampai deket, ternyata ketahuanlah kalau itu adalah mayat wanita muda dengan bekas ikan di lehernya. Wah, langsung shock dong warga itu. Dan setelah ditemukannya mayat dalam selokan itu,
Langsunglah heboh tuh daerah situ. Lalu satset polisi pun dipanggil dan penyelidikan pun dimulai. Polisi langsung datang ke lokasi. Terus langsunglah mereka ini melakukan olah TKP saat itu juga dan mencari barang bukti. Lalu setelah mayat itu diidentifikasi, ketahuanlah kalau mayat itu bernama Zahra Dila, warga Mataraman, Banjar, Kalimantan Selatan. Dan saat itu juga dilakukanlah penyelidikan yang mendalam melalui jejak digital, pemeriksaan para saksi, serta pemeriksaan keluarga korban dan teman-teman korban cuy. Dan selama penyelidikan itu, keluarga dan temannya Zahra ngasih tahu ke Pak Polisi kalau dia itu deket banget sama seorang anggota kepolisian. Terus setelah pemeriksaan para saksi-saksi itu, telepon pun dilacak, CCTV juga ditelusuri, jejak mobil pun diikuti satu demi satu. Dari situlah polisi pun langsung menarik benang merah ke arah hubungan terakhir korban cuy. Dan muncullah satu nama, yaitu Muhammad Seili, seorang oknum polisi muda. Polisi juga udah punya bukti yang kuat berupa lokasi terakhir mereka berdua, yaitu jejak mobil Toyota Rush milik Seili, dan yang paling krusial adalah 2 ponsel milik Zahra yang sengaja dibuang itu ditemukan melalui pelacakan sinyal handphone. Dan saat itu juga Seili itu pun ditangkap di rumahnya saat sedang asik bobo cuy. Setelah tertangkapnya Seili, awalnya dia ini tidak mau mengakui kejahatannya. Lalu setelah didesak dengan bukti-bukti yang gak bisa dibantah, Seili itu akhirnya ngaku juga cuy. Pengakuan Seili pun pas diinterogasi bikin ngelus dada banget. Dia mengakui dengan sangat rinci. Tapi di akhir pengakuannya, di situ dia ngasih alasan yang bikin geleng-geleng. Masa dia bilang gini cuy, "Saya kira Pak, ngecek orang itu gak bikin mati ya Pak." Lah, sekolahnya di mana sih? Kok bisa om gitu cuy? Dan saat ini Seili sedang mendekam di rutan Mapolda Kalsel sambil menunggu sidang vonis hukumannya di pengadilan. Seili pun terancam pasal yang sangat berat banget, yaitu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, ditambah pasal 365 KUHP tentang perampasan kemerdekaan yang berujung maut. Ancaman hukumannya bisa seumur hidup atau hukuman mati, atau paling lama 20 tahun penjara cuy. Sidangnya masih dalam proses ya. Belum ada palu hakim yang diketok. Tapi yang pasti hidupnya itu udah di ujung tanduk. Tinggal nunggu waktu aja. Saya sih berharap Seili ini mendapat hukuman paling berat sih. Karena melihat kasusnya semengerikan ini. Dan harusnya kalau pakai seragam penegak hukum itu bisa jadi contoh yang baik buat masyarakat. Bukan malah jadi pelaku pembunuhan sekecil itu. Edan. Bener nggak? Nah, begitulah akhir dari kisah cinta gelap polisi dan mahasiswa ini. Dari kisah ini, kita belajar kalau main api dalam hubungan itu bahaya cuy. Apalagi sampai nyanatin orang yang sayang banget sama kamu. Jangan tega ya cuy. So, bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Menurut kalian hukuman apa sih yang cocok buat pelaku kejam kayak gini? Apakah pendapat kalian itu sama seperti pendapat saya cuy? Tulis di kolom komentar ya.
kita diskusikan di bawah. Dan kalau kalian ada request kasus yang perlu kita bahas di sini, langsung komen juga di bawah ya cuy. Oke cuy, sampai jumpa di kasus selanjutnya. Bye-bye! Lu kok hilang? Tapi bohong.